jadi yang banyak ini contohnya di Jepang ini ada dekat ruang misi, ada barak meter, ruang makan, ruang sidang, penjara, dapur dekat lubang pembuangan, pintu pengintaian, ada pintu penyergapan dan pintu utama. Jadi lubang ini bang dilengkapi ada 6 ventilasi udara. Berapa ratus pengunjung masuk atau nanti masuk kita nggak akan kekurangan oksigen atau sesak napas di bawahnya. Tapi kalau abang masuk nanti bisa keluar sini. Di sini naik tangga semacam replika tembok Cina. Jadi abang iya, tapi yang pendeknya, kalau yang panjangnya nggak akan sanggup sebab di sana ada 500 tangga. Kalau ini enggak, jadi abang naik tangga langsung memandang Aresiano yang ada background di uang 1000 kita tahun 80. Nah, di sini juga disediakan bang pemandu wisata, jadi abang puas dan ada adiknya. Sebab di dalam nanti kalau abang masuk kita kehilangan jaringan atau sinyal sama sekali. Ya, sebab kita di bawah tanah bang, di dalam kita 42 meter bang. Iya. Tapi yang pantannya kita masuk nggak boleh sombong atau kata dijaga. Sebab dulunya dia dekat tempat orang kita yang dipaksa dek, ya namanya Rumusa dia. Jadi bukan Jepang yang bikinnya ya, orang kita yang dipaksa oleh Jepang. Jadi pekerja paksa, ya. Jadi kalau abang nanti kalau butuh pemandu, seperti saya ini sebenarnya saya pemandu di sini. Jadi abang-abang dan kakaknya jalan nyaman dan tentram, ya. Jadi nanti pemandu tugasnya bukan menceritakan sejarah juga, sambil nunjukin jalan, sambil bantu foto-foto di mana spot foto yang bagus. Nanti saya ngantarnya bukan di lubang ini, langsung keluar abang belakang sama kakaknya, langsung lihat pemandangan Aresiano. Saya satu kali jalan dapat semuanya. Ya. Jadi nggak bolak-balik, nggak makan waktu lama abang-abangnya. Itu saya kembalikan kepada abang dan kakak. Ya. Ya enggak. Bagi dua. Iya. Mana kamera? Kita bagi dua sini kita. Bagi dua. Bagi dua. Oke, jangan terlalu jauh bang. Jadi panjang totalnya ini bang lebih kurang bang ya, keseluruhannya ada 1,5 km bang atau 1,5 km. Tapi yang kita jalani jalan utama aja. Jadi ini ceritanya begini. Jadi yang bikin lubang ini bang kayak ini bukan orang Jepang, melainkan orang kita yang dipaksa oleh Jepang, yaitu namanya Rumusa atau pekerja paksa. Jadi salah satu lubang Jepang yang terpanjang di Indonesia kak bang ya, lumayan di Kota Bukit Tinggi. Nah kenapa saya bilang di Kota Bukit Tinggi yang terpanjang lubang Jepang di Indonesia? Sebab abang kakak ya, itu 70% Kota Bukit Tinggi rata-rata ada terowongan seperti ini. Jadi kakak dan abang kalau udah keliling Kota Bukit Tinggi, nggak ada bangunan yang lebih dari 10 tingkat. Nah kenapa? Karena Kota Bukit Tinggi rata-rata udah digolongi sama Jepang. Ya. Jadi sudah Jepang dia buat semuanya untuk bangker atau tempat pertahanan mereka. Jadi ini abang lihat kemana kak yang ada batas ini ya. Jadi dari sini dulunya bang kayak sampai ke atas ini awalnya kecil sebesar ban mobil. Jadi ini dari besar kayak jadikan pintu utama. Jadi ada beda orang dulu sama orang sekarang bikin. Ini kakak lihat sama abang yang punya bulat karena orang kita sekarang bikinnya. Orang dulu bentuknya kotak-kotak 4 persegi ini. Nah ini lihat sininya. Tapi kalau yang tangga semen ini besi ini nggak bikin kita sekarang ya. Kalau dulu aslinya tanah. Nah, sampai lampu merah, itu nanti tangganya udah habis, udah rata. Ya. Jadi nggak tangga semuanya. Jadi kalau kakak dan abang kalau jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ini resikonya pasti ada naik, ada turun. Maka kami di sini pemandunya bang, kayak ada 50 orang ya. Maaf, tapi kami di sini nggak ada yang gemuk, rata-rata kurus semuanya. Nah, karena sering olahraga ini ya. Ini tangga terus sehari-harian. Jadi yang di atas itu Pak ya, perbaruan ya. Ya, yang di atas ini yang asli ini ya. Ini asli yang kotak-kotak 4 persegi ini bang. Jadi kalau abang dan kakak kalau minum di Bukit Tinggi airnya bukan dari sumur bor ya, langsung dari air gunung ya dia. Kalau di sini kita korek tanah nggak jumpa air sama sekali. Nah, nanti kalau kita nanti bang di bawah sana bang kita di dalam kita di bawah tanah 42 meter. Iya. Ini tangganya. Kalau kemiringan tangga ini kak ada 64 meter, tapi lurus, tegak lurus ke bawah 42 meter. Nah, benar kak, bang ya kami sebelum jadi pemandu kami juga dikasih pelatihan ya. Ini kenapa Jepang dia bikin kedalaman 42 meter?
Yang pertama kak, bang ya, kalau saya hujan di atas, air nggak pernah masuk ke dalam lubang ini. Jadi lubang ini tetap kering. Yang kedua, ini lubang ini kalau untuk bom dulu bang ya, ini aman. Tapi kalau bom sekarang kita nggak tahu bang ya, karena zaman udah canggih. Baru yang ketiganya kak, bang ya, mungkin abang dan kakak udah tahu, Sumatera Barat rawan gempa ya. Ini menurut meteorologi Jepang, getaran atau gempa di bawah 8 skala ini aman. Tapi kan menurut ilmu mereka, kalau kita kan lain cerita kak, bang ya, kalau yang kuasa berkendak lain itu lain lagi. Nah, kalau kakak dan abang kalau nggak percaya ya boleh cek kamera atau HP-nya. Sekarang ada jaringan atau sinyal udah hilang. Jaringan hilang guys di ruangan ini guys. Di atas minta bantuan nggak dapat lagi. Nah ini pengenalan nih lubang apa satu nih? Ruang amunisi senjata. Ruangan amunisi, ruangan tempat Jepang menyimpan senjatanya bang. Tadi yang kalau abang lihat sama kakak ada yang tulisan nomor 2 tadi pak ya. Nah inilah dia. Jadi ini baru satu ruang yang pertama ya. Jadi kalau kita ke ujung bang, ada itu bukan mentok atau buntu. Ada lagi yang kiri bang. Jadi lubang ini yang nyambung semuanya. Tapi kita nggak satu persatu masuk ruang ini. Kenapa? Waktu sampai 2 jam bang. Karena lubang ini yang nyambung atau connect semuanya. Bentuknya kayak gini lah bang, kayak tanah. Tapi ya, bacadas nih kak, ya bang ya. Mereka bisa di geologi bang, dia namakan tanah tuh, karena ada campur pasir sama kapur bang ya. Nah kalau kita korek pakai tangan ya kak ya, tanahnya rapuh sekali loh kak bang ya. Tapi setelah dia periksa dia bilang tanah ini kalau dia semakin kena air atau angin kekuatan lengketnya malah semakin kuat. Insya Allah nggak pernah ada yang itu di sini. Kalau kita pikir udah berapa kali terjadi kali gempa di Bukit Tinggi. Nah tahun 2007 berkekuatan 6,9. Tapi yang lepas bang cuma yang pakai semen. Sebab semen sama tanah ini bang dia ini nggak lengket, dia nggak nyatu. Benar bang, banyak orang kita yang komplain tentang Bang Jepang ini bang. Yang pertama yang dikomplainkan orang kita, ini kenapa harus dikasih semen. Kalau abang lihat sekilas, ini kan kayak buatan baru aja, jadi hilang dari sejarahnya bang. Yang keduanya inilah, banyak yang runtuh, malah yang pakai semen, bukan memperkuat. Yang ketiganya nih sayangnya orang kita nggak bisa menjaga kelestarian, dindingnya banyak yang dicoret-coret, ya kan jadi jelek jadinya kan. Nah itu kalau bentuk tingginya asli kayak gitu dulu bang, setara dengan orang Jepang, tingginya lebih kurang 1 meter 70 cm. Kalau sekarang kita berdiri ini udah ditambah setengah meter nih bang. Jadi kerok ya? Iya dikerok setengah meter. Lip. Nah ini bang, tingginya bang. Ya setara dengan orang Jepang lah. Rata-rata tingginya dulunya 1 meter 70 cm. Itu kan udah bekas di korek setengah meter. Karena nanti kalau ada pengunjung yang tinggi, di kebalangan nyangkut. Nah yang ujung kakak lihat sama abang yang terang itu bukan cahaya lampu, mereka cahaya luar. Nah ini salah satu ventilasi udaranya bang. Jadi ventilasi udara ini ada 6, 3 ngadapnya di jurang, 2 ke jalan raya. Di sana bang, 6 meter kita turun bang, baru sampai ke dasar. Jadi kalau posisi abang, sekarang ada kakaknya kita berada dalam perut bumi. Makanya sinyal jaringan hilang. Ada tangga nih ya? Enggak. Enggak ya? Rata. Rata. Masih ruang amunisi. Ruang amunisinya ada 6 ya dia. Nah ini sayangnya kita ini kak, bang ya. Kalau ada orang baru datang di sini udah dicimoh aja di saya kan. Ini orang di sini kaya gitu. Sebenarnya kalau udah pernah dibilang sama orang luar ini jadi gudang duit, bilang nih bang. Nah kalau kita masuk ke ruang pertama tadi bang, nyambung sebelah sana bang. Nah ini yang ke-6 ruangan amunisinya bang. Jadi baru 7 ruangan yang kita lewati. Nah sekarang posisi
kita ini bang di tengah-tengahnya atau di sebenarnya lubang Ipang ini bang. Jadi yang bang yang dari peta tadi ya, sebenarnya dari ujung sana bang sampai di sana ada lagi 15 ruangan atau kamar-kamar. Jadi akan bikin Jepang, ada baraknya, ada tempat makan, masih banyak lagi yang Jepang yang akan mereka bikin bang ya. Tapi ini sebenarnya belum sempat jadi mereka pakai karena negara kan belum atau mereka Hiroshima negara sakit. Kita sebelah sana. Oh, jadi Jepang menang perang dunia kedua bang ya, mungkin kayaknya habis semuanya. Iya, nah Jepang terima kejam bang. Bayangkan tahun 42 sampai tahun 45 mereka menjajah negara kita kan. Dibuat makan korban. Makanya orang Jepang di sini jarang yang ada datang ke sini masuk ke lubang Jepang ini bang. Nggak ada yang mau. Walaupun dia jadi turis ini Pak ya. Iya. Apa alasannya Pak? Kalau yang ini bang lihat sebelahnya ini akan dibuat kantin bang ya. Dulunya. Enggak sekarang. Sekarang. Tapi nggak ada yang mau jual bang. Oh iya. Karena pengunjung nggak selalu ramai. Hari tertentu cuma ramainya bang. Pintu pelarian. Barak militer. Mau kita lihat sana dulu bang. Ya kita lihat ventilasi udaranya dulu yang kedua. Di sana bagus ambil fotonya bang. Ya, tapi hasil alam. Belakang dikit, belakang. Jangan depanin. Tadi yang pertama tadi kita nggak bisa lihat bang, ini yang keduanya baru kita lihat setelah saudaranya. Ini bang ya, kayak ini 6 meter kita turun bawah, baru sampai ke dasar lewat tadi. Jadi posisi lubang ini bang di tengah-tengah ada sianung ini bang. Ya. Sekarang anginnya masukkan dari sini bang. Mereka dari sana, di sana, karena ada 5 lagi ventilasi udara, makanya udara dingin, sejuk kayak ada AC. Itu kalau bang lihat ada tangga di seberang sana bang, itu replika tembok Cina yang panjangnya itu ada 500 tangga. Tapi jarang orang yang mau ke sana karena tangga ini terlalu banyak. Ya, panjangnya ada 1 kilo. Ya. Kalau adik, om percaya nih bisa kurang berat badannya 5 kilo mungkin. Ayo kita beri di sana bang, kita ambil gini biar ada kelihatan lorong yang ujung belakang dan ini yang aslinya dindingnya tanah. Ya. Ini foto. Ya. Kita foto dulu. Oh ini lainnya cepat ya Pak ya? Ya ini waktu gempa tahun 2007 itu bang. Yang Tapi waktu itu orang nggak ada di dalam Pak? ada ya? Kebetulan saya ngantaran anak sekolah sebanyak 140 orang. Ada ini? Enggak ada. Terasa di sini terasa. Oh yang waktu pas jatuh ini Nah, enggak? kalau ini kena waktu ini jatuh enggak. Enggak ya? Gempanya 3 kali bang. Iya. Yang pertama yang kedua enggak terlalu kuat. Yang ketiganya baru yang kuat. Karena gempa di sini bang gempa vulkanik bang. ujung penjara. Ah ini masih asli juga bang. Oh iya sih ya. Makanya nggak seluruhnya dikasih semen. Tapi ini beda warna tanahnya bang. Ini lagi kali nih Pak? Enggak. Enggak. Ini digali cuman di bawah aja. Oh sama. di itu ya? Iya. Itu bang lihat yang pikiran yang kayak kristal. Iya. Itu berani itu bang. Lihat itu bang. Tapi yang nggak pernah dijumpai di sini bang batu aki. Ya oke ya. Karena batu aki udah habis waktu bumi kemarin bang. Iya. Congkel. Congkel. Ya, kalau orang kita ini. Pecongkel. Iya. Banyak yang suka yang aneh-aneh. Ruang penjara. Nah, ini caranya bang. Ini
sekarang aja dinamakan dapur bang ya. Kalau dulu aktivitas memasak dulu nggak ada bang. Semasa penjajahan itu nggak ada. Jadi ini penjara ini dulunya bang ya kayak digunakan oleh Jepang dulunya ini untuk orang kita yang nggak mau kerja atau yang membangkang ini bang. Ya. Jadi dimasukkan penjara, mereka siksa, kemudian mereka bunuh banyak, tapi mayatnya bukan mereka tumbuk di sini, mereka buang. Jadi sebenarnya bang di dalam lubang ini bang ada lagi lubang, panjang lubang itu kurang 2 meter langsung dengan sungai. Ya, tapi kita nggak bisa masuk juga bang. Yang ini panjang dulunya bang lebih kurang 10 meter ke ujung sana dulunya bang ya. Itu kenapa bang yang pendek itu bukan bekas runtuh, bukan bekas tanah yang direnovasi. Jadi itu tukang bekerja yang bekerja di sini. Ya, supaya mereka itu nggak terlalu jauh membuang materialnya keluar bang. Ya, jadi ditimbun aja di dalam sini. Kalau ini udah diganti juga bang sama apa ya bang besi. Kalau dulu dijumpai itu dari rotan nih bang. Yang banyak dijumpai di sini tuh bang alat manual. Jadi orang kita kan dulu di pasar menggunakan alat manual bang ya. Sekop, cangkul, linggis banyak di sini bang. Ini obor ya. Kita lihat sebelah sini kita ke dalam. Nah yang atas itu bang digunakan oleh Jepang dulu untuk mengintai. Jepang 5 meter ke atas sampai di atas mereka itu bisa memantau orang kampungnya lewat. Sebab di sebelah sana bang masih banyak lagi desa bang, ada 6 desa lagi bang. Jadi dulunya orang kampung yang mau ke sekolah atau mau ke pasar harus melalui jalan Limbangan Resiano ini karena ini jalan pintas. Kalau pakai pedati itu butuh 1 jam atau 6 jam sampai ke Bukit Tinggi bang. Nah jadi selama intai Jepang dia minta di sini baru mereka tangkap di pintu penyekapan yang nomor 9 bang ya. Jadi karena Jepang di lubang ini bang sepatnya rahasia. Dan juga yang menggali lubang ini dulu bang rumusnya bukan orang Bukit Tinggi atau orang Padang. Kebanyakan diculik sama Jepang dari daerah Pulau Jawa. Nah, jadi kenapa orang luar mereka culik bang? Supaya nanti kalau senior rumusan dari mereka lari, mereka nggak akan tahu daerah dan juga bahasa. Orang Padang mereka jadikan rumusan juga bang, tapi bukan di sini. Mereka bawa ke luar daerah. Nah, jadi orang kita saling mereka tukar. Karena seperti saya bilang tadi bang di Indonesia banyak lubang Jepang. Tapi yang terluas yang terpanjang yang di sini lah. Ini lubang ini yang saya bilang tadi yang panjangnya 72 meter langsung ke pinggir sungai bang. Oh ini tempat Ya. pembuangan ya. Ini bang kalau kita masuk ke bawah kita bisa jalan bang. Ya. Nah di dalamnya tapi lebarnya di bawah sana bukan selebar ini, lebar di badan kita. Jadi ini disengaja diperkecil biar jangan ada yang masuk. Tetap darah Ya karena orang kita ini bang kan Jahil. apalagi sekarang bang ingin coba-coba nanti kan. Ya. Kakak pertama turun tadi bang ya ada lihat lubang celah seperti ini nggak setiap 50 cm. Banyak ya. Nah ini bang sengaja dibikin, yaitu kegunaannya mereka bikin celah-celah ini biar suara kita itu nggak menggema atau memantul bang. Biasanya kalau kita dalam lubang ini bang, kalau kita berteriak atau ngomong lebih keras, pasti suara kita itu akan memantul. Karena kan ada celah seperti ini, walaupun kita berteriak di dalam sini sekeras apapun suara itu nggak akan memantul. Ya makanya nggak rata mereka bikin. Ini baru pintu yang nomor 10 bang. Nah, jadi masih pintu nomor 10 karena ini pintu utamanya. Jadi awal atau start pembikinan lubang-lubangnya awal dari sini, bukan dari atas daripada kita masuk tadi. Jadi nanti kita keluar sini kita naik tangga semacam replika tembok Cina, tapi yang pendeknya bukan yang panjang sebelah saya. Jadi sebelum kita keluar saya mau tanya sama kakak dan abang-abangnya. Seumur abang dan kakaknya ada yang pernah jalan di bawah pemakaman nggak? Belum. Belum ya Pak ya? Bapak belum gini kan? Nah, tadi sebenarnya dari penjara sampai pintu penyekapan itu ya, itu harus kita itu pemakaman umum Bang. Ya, jadi belum ada lubang ini, pemakaman udah ada. Contohnya ada yang meninggal 1937, 1926. Jadi dikaji sama ahli sejarah waktu kami pelatihan, kenapa Jepang dia bikin bangker di bawah pemakaman ini Bang. Sebenarnya gunanya ini untuk menipu masyarakat lokal. Bahwa orang kalau berpikir secara logika Bang, orang nggak percaya di bawah makam ada tempat persembunyian ini. Inilah otaknya Jepang. Karena kelicikan dia itu ya Pak ya. Nah, kalau jangan kan orang dulu, orang sekarang aja banyak yang nggak percaya. Tadi kita jalan di atas pemakaman. Makanya sebelum kita masuk tadi, makanya saya bilang tadi kita jaga ngomong atau nggak boleh sombong atau takabur. Tapi itu di mana aja. Tapi yang biasanya, yang bisa diantaranya pasti nggak ada yang punya indigo kan. Biasanya yang bisa hanya melihat ada satu orang di sini yang bisa lihat. Saya bangga, kakak. Ini, tapi dia tidur kan. Kalau anak kecil ini bisa dia inderanya pasti apa ya kan. Tapi kalau dia nggak nangis berarti nggak ada nampak. Mari.